Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya Payung Hitam. Cerita ini berjudul Cewin. Kami sengaja melupakanmu. Semakin dilupakan, kau semakin dekat. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Cocok atau sering familiar di telinga kita, Cici, adalah panggilan untuk kakak perempuan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Kali ini menceritakan cerita keluarga dari narasumber kami bernama Go. Cerita ini admin pikir cukup familiar dan mirip sama cerita keluarga angkatku tersayang karena nyeritain seorang kakak. Kalian bisa baca dulu tweetnya kalau mau, atau setelah selesai baca tweet ini. Go ini aku kenal karena emang langganan aku beli madu dan teh. Jadi keluarga Go punya bisnis toko macam-macam obat dan perlengkapan medis di dekat rumahnya. Cerita ini sebetulnya udah lama Go ceritain ke aku, kira-kira 2 tahun lalu. Aku juga udah izin sama Go buat bawain ceritanya di sini dan sedikit menggali kembali cerita yang aku lupa dari Go. Cerita ini tentang ibunya yang bikin geger satu keluarga. Sudut pandang Go. Gue anak tengah, seharusnya dari 3 bersaudara. 2021 ini, gue harusnya lulus kuliah. Tapi karena papa minta gue buat nerusin usaha-usaha keluarganya, ya udah, akhirnya gue pun ngikut aja perintahnya. Karena gue jadi anak pertama sekarang. Iya, karena kakak pertamaku, Wanda, atau akrabnya kami sekeluarga memanggil beliau, Cek Win, sudah meninggal dunia, kayaknya. Gue pun baru tahu gue punya kakak waktu bala ini nimpa keluarga gue sekitar tahun 2013an gitu. Gue lupa-lupa inget tahunnya, tapi sekitar 2013 sampai 2014 lah, waktu gue masih SMP. Sebenarnya ada tujuan baik juga kenapa gue dan adik laki-laki gue gak dikasih tahu kita punya kakak. Nanti gue ceritain gimana bisa begitu. Di sini gue tekankan, bukan gue yang mau sombong, merendah diri, atau hal-hal negatif lain juga. Karena gue mau ceritain ini apa adanya. Semoga gak menyakiti hati pihak manapun ya. 2013, waktu itu gue menjelang UN di SMP. Papa gue yang tegas mendidik gue, gak mau anaknya punya nilai kecil di sekolah. Secara sekolah gue udah swasta, gak boleh kalah sama anak yang sekolah negeri, katanya. Jadi gue digembleng habis-habisan belajar. Tapi di sini juga, gue mulai ngerasa ada gangguan di rumah gue, yang dirasakan seluruh keluarga gue. Gue bisa dibilang jinese, yang gak kayak kebanyakan jinese Indonesia di Jakarta. Dulu gue baru punya satu toko obat, yang itu juga gue sekeluarga tinggal di ruko itu juga. Dan kami juga gak punya mobil, karena ruko kita ada di pasar sempit, yang gak bisa gue sebut namanya, ya intinya di Jakarta. Ruko kami ini 3 lantai, jadi lantai 2 itu ruang tamu keluarga, plus gudang. Lantai 3-nya barulah ada 3 kamar, dapur, serta tempat MCK, mandi, cuci, kakus. Gak besar, tapi cukup untuk 4 orang keluarga kami, tambah 1 ART yang kadang nginep, kadang pulang ke kosannya. Kita juga punya 3 pegawai toko yang semuanya laki-laki, dan mereka semua orang Surabaya yang gak tinggal sama kami. Yang 3 orang laki-laki ini semua ngekos di sekitar pasar, satu lingkungan sama ART-nya ini. Karena hitungannya dulu pas SMP, gue termasuk bandel. Jadi setelah gue selesai belajar malam, gue biasanya main warnet di dekat rumah sampai lupa waktu. Memang warnet itu buka 24 jam,
Jadi gue inget banget, gue pulang jam setengah 2 malam. Ditambah itu malam minggu, jadi papa sama mama gue gak nyuruh pulang. Karena gue pengen rebahan, udah capek main game dari siang. Gue pulang, dan gue lihat suasana ruko gue udah gelap. Gudang lantai 2 pun gelap. Tapi udah biasa, karena gue sering begini tiap weekend. Tapi, waktu di lantai 3, gue lewatin kamar kosong yang biasanya dipakai ART gue tidur. Gue tidur sama adik gue yang waktu itu masih SD, di kamar paling ujung. Mama dan papa gue tidur di kamar tengah, dan gue harus lewatin kamar ART kosong itu, yang gue gak sengaja lihat ada cahaya minim, entah dari lilin atau senter kecil di dalam kamar. Gue lihat di situ ada cewek lagi nyisir di depan kaca. Gue masih gak mikir aneh-aneh, mungkin itu Mbak Pia alias ART gue. Gue lanjut ke kamar, buka HP sebentar, dan tahu-tahu kepikiran aja kalau yang tadi di kamar itu bukan Mbak Pia. Karena Mbak Pia ini tubuhnya kembal dan tinggi, ya kayak wanita dewasa umumnya. Tapi yang tadi gue lihat, badannya kecil, hampir seukuran tubuh adik gue, malah lebih kecil. Sebenarnya gue di situ penasaran, tadi siapa? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, gue merinding juga kalau harus pas-pasan sama sesuatu yang bentuknya nggak enak dilihat. Ya udah, gue akhirnya udah lupa dan tenggelam sama timeline sosial media, lihat-lihat meme, dan juga baca-baca komik di webtoon. Lagi asik baca, tiba-tiba aja gue dengar ada suara anak kecil nangis sambil bilang, Ma. Tapi suaranya bukan dari luar rumah, suaranya dari lantai ini. Gue simak baik-baik, ini anak siapa ya? Apa tetangga gue? Tumben banget. Tapi masih gak peduli, lama-lama suaranya dekat, kayak ada di depan pintu. Gak lama dari situ, tahu-tahu gue kaget banget lihat papa gue tahu-tahu buka pintu, terus bangunin gue sama adik gue buat sembahyang sebentar. Kita sekeluarga Buddha, jadi ada satu meja kecil khusus buat kita ibadah. Tumben banget, kenapa papa tahu-tahu ngajak ibadah tengah malam gini. Di situ juga sedikit aku gak fokus. Jangan ditiru ya teman-teman, ibadah harus fokus. Karena papa sesekali kelihatan narik ingus kayak orang nangis. Waktu ibadah itu, kita semua tentu aja tutup mata. Tapi gak dengan mama gua. Dia tetap natap kosong patung dan lilin-lilin di meja waktu gua curi-curi pandang. Ibadah gak lama, akhirnya gue disuruh balik ke kamar. Papa sama mama gue masih duduk di depan meja itu. Gue akhirnya tidur dan lanjut besoknya beraktivitas kayak biasa. Tapi lagi-lagi, semenjak malam itu, mama gue beda. Dia lebih sering di kamar ketimbang di toko bantu operasional. Papa gue cuma bilang mama sakit. Hari demi hari, gue cuma main warnet, sekolah, belajar, tanpa mikirin ada apa sama keluarga gue. Sampai hari mendekati ujian nasional, lama-lama sikap papa gue gak lagi keras nyuruh gue belajar. Di situ gue mulai khawatir sama atmosfer rumah ini yang beda. Papa lebih sering menyendiri, kelihatan pusing, dan lebih banyak ngurus mama. Pikiran gue yang harusnya cuma mikirin ujian nasional, malah mikirin keluarga juga. Seminggu sebelum ujian nasional, akhirnya mama gue pulang ke rumah Akong atau kakek gue yang masih di Jakarta juga untuk beberapa hari. Jadi gue cuma bertiga sekarang di rumah sama papa dan adik gue. Malam waktu mama gue baru diberangkatin, itu gue ngerasa udah capek banget aktivitas sekolah, yang akhirnya gue mimpi. Tapi mimpi ini berasa nyata banget. Ada suara perempuan nyanyi
yang setahu gue nadanya lawas, semacam keroncong. Awalnya samar-samar, tapi lama-lama dekat. Gue yang penasaran bangun di dalam mimpi itu, berusaha dekatin telinga ke pintu kamar gue. Gue yang bener-bener awam lagu keroncong. Di situ jelas banget liriknya. Membayang pelangi beraneka warna, seterusnya samar. Di situ juga perlahan gue bangun nyata dan masih dengar suara orang nyanyi keroncong itu sampai adzan subuh tiba. Betul, gue gak tidur sampai adzan subuh sambil sesekali bengong dan scroll HP. Alhasil besoknya di sekolah, gue ngantuk gak kepalang. Singkat cerita, tanpa ada dukungan orang tua di penghujung kelulusan gue pasrah. Nilai gak memuaskan, tapi papa gue gak marah juga. Cuma, yang penting Koko lulus. Tapi gue tetap disekolahin di swasta, walaupun sebetulnya nilai akhir ujian nasional gue bisa dapet di negeri. Karena jeda liburan dari lulusan ke ospek SMA sekolah yang gue pilih bisa 3 bulan, gue akhirnya diajak pergi ke Malaysia. Gue seneng banget karena gue bisa liburan. Tapi ternyata enggak. Ternyata kita kesana untuk tujuan yang lain. Papa, mama, tante, sama 2 sepupu gue yang lebih dewasa dari gue pun kelihatan berembuk di toko gue sebelum berangkat. Mimik dan nada bicaranya serius. Mereka semua ngobrol pakai bahasa Hokkien, jenis bahasa Mandarin gitu. Kalau Jawa, ya krama inggil, ngoko alus, krama lugu, dan sebagainya. Yang gue sama sekali gak ngerti, beneran. Gue gak pernah sekalipun dididik bahasa itu. Kecuali pernah lihat papa lagi marah-marah sama orang pakai bahasa Hokkien. Itu aja. Lagi-lagi gue kurang peduli sama apa yang terjadi. Gue cuma manut aja, disuruh packing barang dan beres-beres rumah sebelum pergi. Mama yang waktu itu keadaannya kelihatan sakit setelah pulang dari rumah angkong atau kakek juga ikut ke Malaysia. Sepanjang perjalanan ke bandara, adik gue nangis terus-terusan dan minta kaca spion tengah mobil taksi yang kami tumpangi ditutup. Padahal bahaya, nanti supirnya bakal kesulitan, makanya sampai bandara gak ditutup. Jadinya adik gue nangis sepanjang jalan, dibujuk pakai apapun, gak mempan. Sampai di sana, kita tidur di motel kecil di daerah Melaka, kota yang jauh dari Kuala Lumpur. Bisa dibilang bentuk kota ini persis kota tua di Jakarta. Setelah sampai motel di Malaysia, gue niatnya mau jajan di minimarket dekat motel itu sama adik gue. Gue sempet nyariin mama sama tante gue kemana, karena kita di motel cuma berlima. Gue, adik gue, papa, 2 sepupu laki-laki gue yang udah dewasa. Tapi katanya mama langsung pergi diobatin karena sampai di sini mama sakit lagi. Aku betul-betul gak tahu mama sakit apa. Kita ke minimarket, hitung-hitung biar adik gue ini gak bosen. Sekalian nenangin dia yang dari Jakarta ngambek. Waktu gue ke kasir mau bayar, gue kaget. Mbak-mbak yang jaga kasirnya tahu-tahu kabur ke belakang abis ngeliat gue. Gak spontan lari, tapi gelagatnya aneh. Gue nungguin dan bingung sambil ngintip-ngintip ke belakang minimarket. Dari sela-sela lorong, gak lama keluar pegawai laki-lakinya. Kayaknya temen mbak yang tadi. Kelihatan bingung ngelihat gue sama adik gue. Di situ gue cuma bayar dan pergi. Tapi di situ bukan takut, malah gue bercanda sama adik gue kalau mbak yang tadi aneh. Besoknya gue masih ke minimarket itu buat beli keperluan. Dan tingkah mbak yang kemarin masih sama. Dia selalu minta temennya untuk nanganin transaksi gue. Karena hiburan kita cuma minimarket itu yang dekat sama motel.
Sudah 2 hari gue cuma stay di motel dan jalan ke taman. Gue manusia super cuek ini akhirnya berani tanya ke papa, sebenarnya tujuan kita apa? Di sini katanya cuma mau ngobatin mama. Di sini sebentar aja. Mama sakit, yang harus diobatin, bukan sama medis. Papa sebetulnya udah 2 bulan terakhir ini pusing sama tingkah mama yang susah dibilangin. Papa kesannya masih nyembunyiin sesuatu. Soalnya pas lagi cerita sama gue, banyak jawaban yang berputar-putar, tapi gue tetap bisa nebak. Kayaknya mama ini ngambil jalan yang salah soal spiritual. Ruko tutup sekitar 1 minggu. Gua bisa merasakan hawa pengap pertama kali ruko dibuka. Berasa di ruko udah gak ditempatin lebih dari 2 bulan. Debu di mana-mana, bau jamur dan kayu apek. Masuk ke rumah, kita di atas dan langsung beres-beres rumah dan toko karena besok harus buka lagi. Singkat cerita, setelah kita pulang, gelagat mama kembali aneh. Gue sering lihat mama merenung dan gak nyambung diajak ngomong. Suka tiba-tiba mau nyelakain dirinya sendiri. Bahkan di rumah gue sering terjadi hal-hal di luar nalar yang paling gak habis pikir. Sering banget di atas jam 11 malam ada bola atau gundu, atau entahlah sesuatu yang bulat gelinding di atap kamar gue. Gue mau logis pun gak bisa. Ruko 3 lantai, kucing gak mungkin gelinding di atas. Apalagi tikus. Akses ke lantai 3 itu cuma toren air, gak ada apa-apa lagi. Bahkan bentuk atapnya pun bukan genting, tapi dicor sama papa gue. Semoga kalian bisa bayangin ya. Ya jadinya gue yakin banget gak ada akses hewan, apalagi anak kecil yang sengaja lempar bola ke atap ruko gua. Mengenai plafon kita juga, itu gak ada akses buat apapun masuk. Dan celah atap sama plafon tuh tipis, cuma bisa jalur kabel dan exhaust fan. Puncaknya, waktu ada 3 orang, temen gue ngeliat ada sesuatu yang aneh di toko gua. Temen gue ini temen rumah yang juga temen sekolah SMP gua. Sekeluarga kita udah mulai putus asa. Ada apa sebenarnya yang terjadi sama mama gua? Ditambah omongan 3 orang temen gua yang akhirnya tersebar dan bikin orang-orang di lingkungan toko gua dan sekolah salah paham. Karena sesuatu itu penglaris toko gua. Antara mau marah atau sedih, gue bingung. Sampai gue akhirnya punya temen baru, cewek. Sebut aja namanya Feli. Yang tiba-tiba dia bilang juga, "Go, mending lo sering-sering pensucian deh. Ada yang gak diundang datang ke rumah lo, tapi dia minta nyawa." Denger itu gue shock, karena temen gue ini bener-bener baru gue kenal. Dan temen gue ini gak kenal siapapun di lingkungan gue sebelumnya. Besoknya gue bilang ke papa sama tante gue soal kesaksian temen gue. Mereka kayaknya langsung percaya sama yang gue bilang. Akhirnya minta gue tanyain lagi ke temen gue yang baru itu, kayak apa wujudnya dan apa yang buat dia datang gak diundang. Karena biar jelas sekalian, temenku ini gue suruh datang ke rumah besoknya. Gue bawa Feli ke rumah atas, karena selama ini Feli cuma mampir depan teras toko aja. Jadi kesaksian Feli ini di rumah gue ada sosok entah laki-laki atau perempuan. Dari fisik kayak anak-anak, rambutnya pun panjang kayak anak perempuan. Tapi Feli gak yakin itu perempuan. Feli juga ngelihat sesuatu. Ini ada yang manggil, tapi yang datang salah. Ngerti kan? Misal kita ngundang si A, tapi yang datang B, gitu. Nah, si sosok ini awalnya gak ganggu, tapi lama-lama nguasain, terutama badan salah satu anggota keluarga gua. Gak mikir panjang, udah pasti mama gua dong, karena dia yang selama ini aneh.
Selesai dari situ, Feli gak bisa ngomong lebih banyak. Karena Feli ini ngaku bisa, tapi gak mau terlalu mencampuri. Dan Feli gak tahu juga solusi apa yang terbaik. Kayaknya setelah itu, keluarga gue ngedatengin semacam cenayang ke rumah. Waktu itu gue lagi sibuk ngurus perlengkapan masuk sekolah. Karena gue sibuk, gue gak gitu ngamatin apa yang terjadi di rumah kan. Sampai pas gue habis pulang dari beli peralatan buat sekolah, gue lihat udah ada seorang biksu, tante gue, papa, sama sepupu gue duduk di depan tempat kita biasa sembayang. Gue yakin mereka gak lagi sembayang, karena gue lihat di situ ada beberapa sajen dan foto anak kecil perempuan di tengahnya, yang gue gak tahu siapa itu dan apa maksudnya. Setelah selesai, baru gue tanya ke papa, tadi foto di tengah itu siapa, Pak? Tapi papa diam aja, cuma nyuruh gue lanjut beli peralatan sekolah sambil ngasih duit buat lanjut main aja, gak boleh di rumah dulu. Singkat cerita, toko gue yang digosipin pakai penglaris itu ujung-ujungnya hampir bangkrut. Entah kenapa, perlahan karyawan toko gue minta pulang kampung. Jadi toko orderan segala macam banyak yang gak kepegang. Karena karyawan yang mau tunangan ini izinnya 4 hari pulang, tapi udah seminggu gak ada kabar. Akhirnya gue sebagai anak pertama ini sok ide cari tahu. Sebut aja yang ibunya sakit nih, namanya Mang Jafar. Dia kelihatan buru-buru di kosannya pas gue samperin, lagi ngepak barangnya buat pulang, padahal belum diiyain sama papa. Dek, saya gak mau memperkeruh keadaan. Saya juga bakal balik lagi kok, jawab Mang Jafar setelah gue hujani pertanyaan soal ibunya. Memperkeruh gimana, Mang? Nanti saya main sama siapa dong? Kalau Mang Jafar pulang, nanti kayak Mang Ijun lagi, kagak balik-balik, kata gue ngerayu dan gak ngerti maksud kata Mang Jafar. Jujur, saya mah betah di sini. Mama papa kamu baik, loyal. Tapi kalau urusannya sama yang gak kelihatan, saya mendingan ngurus ibu saya aja di kampung. Kira-kira begitulah penjelasan Mang Jafar. Emang yang gak kelihatan apa? Tanya gue yang sebenarnya tahu jawabannya. Mama kamu pernah saya pergokin bawa belanjaan, isinya kepala banteng. Duh, serem. Ya saya mah bercandain aja, Ci, buat hiasan dinding tuh. Tapi mama kamu diem aja. Ya saya gak berani bercandain lagi. Mulai dari situ, saya sering lihat ada anak kecil main di sekitar mama kamu. Saya pikir itu sepupu kamu. Jelas Mang Jafar lagi, yang kayaknya udah pasrah buat terbuka. Anak kecil, cewek, yang lihat gak saya doang, tapi Mbak Pia sama Mang Ijun lihat juga. Kita bertiga udah ngerasain itu bukan anak manusia, apalagi anak tetangga atau sepupu kamu. Soalnya gak ada belahan di atas bibirnya. Kadang saya lihat jarinya cuma 4. Jelas Mang Jafar panjang, yang bikin gua merinding. Waktu Ijun belum pulang, emang dia mau tunangan sih, tapi minggu depan, bukan pas dia pulang kemarin. Ijun panas dingin di kosan. Malamnya saya kerokin, jam 2 bangun lagi dia. Saya kira kencing, taunya di bak berendam, sambil ngomong bahasa Cina, tapi gak kenceng, pelan suaranya. Pas saya tanya kenapa di situ, ngapain, tahu-tahu pingsan. Saya diam-diam aja sih sama mama papa kamu. Taunya gak lama dia bangun, dia minta pulang, nemuin keluarganya. Lanjut Mang Jafar, yang buat gua sama Mang Jafar sempet diam-diaman buat mikir. Mang Ijun bisa bahasa Cina, kata gue pelan. Enggak, jawab Mang Jafar singkat dan lemas.
Kamu kalau mau ceritain ini sama papa, nanti aja ya. Saya takut makin gak karuan. Sebenarnya ada lagi yang bikin saya fix mau pulang, kata Mang Jafar ngelanjutin sambil natap muka gua. Mukanya yang biasa ngelawak sekarang jadi serius. Waktu malam sebelum keluarga kamu pulang dari Malaysia, kira-kira jam 1 malam, saya niatnya beli rokok di warung si Tutu. Nunjuk pakai bibir ke arah warung di pojok deretan ruko pasar. Saya kan harus lewatin ruko papamu. Baru lewat, kayak ada aktivitas di dalam. Kayak ada yang main bola, tapi gak ditendang, tapi digelindingin, kata Mang Jafar berusaha cerita sambil nelan ludah beberapa kali. Saya takutnya maling, tapi ruko kita kan rapat-rapat ya. Masuk dari mana? Saya diem, lama banget, depan pintu tuh. Tahu-tahu ada kayak orang jalan di dalam, tapi jalannya cepet, kayak muter-muterin ruangan gitu. Bener, ini mah maling. Saya intip, akhirnya dari sela-sela teralis samping. Gelap aja, sunyi. Tapi gak lama, suara langkahnya kedengaran lagi. Udahlah, saya turun dari ngintip-ngintip. Udah mikir yang aneh-aneh. Merinding saya. Habis itu malah ada anak kecil ngintip di lubang angin ruko sambil mukul-mukulin tangan ke tembok, seolah suara orang jalan. Tapi yang bikin saya mau pingsan, itu tangannya besar banget. Di antara jarinya ada selaput, kayak kaki bebek gitu. Mana hitam, tahu-tahu bau darah. Dahlah, saya gak mau lanjutin. Sambil mempacking barangnya, Mang Jafar bergidik. Gue cuma bisa diam dan menghubungkan antara beberapa kejadian yang gue alamin dengan kejadian Mang Jafar. Bagai detektif kecil-kecilan, pulang dari kosan Mang Jafar, gue ajak adik gue ngomong empat mata. Awalnya adik gue agak kaget kenapa gue nanyain hal aneh, tapi akhirnya dia mau terbuka. Yang intinya, katanya waktu di perjalanan ke Malaysia, adik gue cemburu ngelihat mama selalu mangku anak perempuan. Tapi adik gue yang tadinya cemburu sekarang justru ketakutan ngelihat anak perempuan itu yang persis banget dengan dirinya. Bedanya, bibir anak perempuan ini aneh dan selalu menyembunyikan bagian tangannya, alias disilang, disembunyikan di ketiak. Percaya gak percaya, akhirnya gue sama hal begituan. Dari adik gue akhirnya nyamperin Mbak Pia. Mbak Pia waktu itu masih kerja di rumah kami, tapi sama dengan karyawan yang lain, suka banyak alasan kalau diminta buat menginap di rumah kami. Mbak Pia gue hujanin pertanyaan waktu dia lagi nyetrika. Mbak Pia yang sama juga awalnya gak mau cerita, akhirnya mau cerita dengan syarat apapun itu. Gue gak boleh kasih tahu ke mama, papa, dan anggota keluarga yang lain. Gue nurut, tapi gue salah ternyata. Nanti gue jelasin di akhir. Jadi cerita dari Mbak Pia, kesaksiannya juga sama. Ngelihat sosok anak perempuan aneh yang dia gak kenal, tahu-tahu aja ada di sekitaran ruko gua. Tapi Mbak Pia ini juga sering mergokin mama, yang katanya sering nangisin seseorang di foto. Entah siapa orang itu, tapi rasanya sedih sekali kedengarannya. Mbak Pia gak berani tanya, gimana pun itu bakal gak sopan. Mbak Pia memang akhir-akhir ini juga sering denger mama gua nyetel lagu keroncong. Di sini gua agak kaget. Dan yang bikin Mbak Pia hafal, mama sering dengerin lagu keroncong di atas jam 10 malam. Waktu Mbak Pia ini di kamarnya lagi dandan mau pulang ke kosannya. Pernah suatu malam Mbak Pia lembur pulang sekitar jam 11 malam ke kosannya. Memang sudah ditawari menginap sama papa, tapi Mbak Pia memilih pulang. Akhirnya Mbak Pia harus susah payah buka pintu gerbang geser toko yang lumayan berat. Ditambah papa sudah gembok gerbangnya.
Mbak Pia memang diberikan kunci gembok supaya suatu saat kalau ada perlu, kita sekeluarga nggak perlu repot turun bukain gerbang toko ke bawah. Malam itu, Mbak Pia sendirian di lantai 1 toko kami yang sudah gelap, berusaha membuka gembok gerbang toko pakai senter HP-nya. Tiba-tiba aja hawa dingin menerpa. Mbak Pia yang kewalahan udah turun dari lantai 3, ditambah harus buka pintu, bikin dia bersimbah keringat. Tapi angin dingin itu menerpa bukannya sejuk, tapi buat menggigil, merinding. Dilihatnya sekitar ruangan, gak pakai waktu lama. Mbak Pia lihat ada anak kecil ketahuan lari, berusaha bersembunyi di balik etalase-etalase toko. Mbak Pia diam, masih mau positive thinking kalau itu adik gua. Cuma sedikit penjayaan antara senter dan lampu dari lorong tangga menuju lantai 2. Jadi Mbak Pia gak begitu yakin itu adik gua. Kembali dengan gemboknya, Mbak Pia akhirnya bisa membuka gembok itu. Didorongnya pintu gerbang besi berat yang buat suara bising. Tahu-tahu dari arah belakangnya, seperti ada yang ngejar. Cepat-cepat balik badan, Mbak Pia rasanya mau pingsan. Ngelihat ada anak kecil dengan muka riang, mukanya mirip adik gua, tapi tangannya yang besar, sambil menepuk tangannya dengan cepat seolah suaranya menyerupai langkah kaki. Di sela pintu gerbang yang sempit itu, badan gemuk Mbak Pia dipaksa molos dan lari tunggang langgang, gak pakai nutup gerbang lagi. Paginya sempat papaku marah karena gerbang gak ditutup lagi. Sambil ceritain itu, Mbak Pia nunjukin luka di pinggangnya, yang ternyata itu bagian dari pintu yang nyangkut di pinggangnya pas dia berusaha lari. Ngeri ngeliat lukanya, gue jadi agak prihatin sama Mbak Pia. Dari situ, gue bisa menyimpulkan kalau mama ngumpetin sesuatu dari keluarga gue. Entah apa itu. Intinya anak perempuan ini seolah petunjuk. Beberapa hari kemudian, gue lihat rumah gue didatangi seorang pendeta atau entah apa. Yang jelas pakaiannya sering gue lihat mirip pemimpin ibadah di gereja Katolik. Kalau bahasa di Muslim, biasanya ruqyah. Gue lihat proses ini mirip, bedanya ya doanya pasti. Tapi keluarga gue bukan Katolik. Ya tapi mau gimana lagi, mungkin keluarga gue pun udah putus asa. Tanpa mengurangi rasa hormat agama pun, gue cuma niat sharing yang terjadi di keluarga gue aja ya. Setelah diobati pendeta itu, mama gue semakin gak karuan. Tapi kita optimis, itu memang prosesnya. Mama mulai sering dikurung sama papa karena sering menyelakai diri, bahkan mau ngilangin nyawa di gua. Dan pendeta itu datang 3 kali ke rumah tanpa membuahkan hasil dan merasa bukan jalan yang tepat. Pengobatan dari pendeta itu pun dihentikan. Sampai pada akhirnya tetangga gue mulai antusias sama penderitaan mama gue. Dibawalah seorang ahli spiritual entah dari mana. Pakaiannya serba hitam dan pakai ikat kepala semacam belangkon. Di situ gue menyaksikan prosesinya yang katanya mengejutkan. Mama ternyata udah 1 tahun ini memanggil arwah salah satu anggota keluarga kami yang udah gak ada. Papa makin kelihatan frustasi. Aku ceritain bagian ini langsung ke inti, mengenai keterangan yang aku simpulkan bersumber dari mama setelah sembuh diobati sama ahli spiritual itu, dan kesaksian hasil penerawangan dari sang ahli spiritual juga. Dan parahnya lagi, mama ternyata dimanfaatin pelaku praktik santet. Mama tahu bagaimana proses memanggil arwah orang tersayang itu dari selebaran yang dibagikan di depan wihara waktu Imlek tahun lalu, 2012. Entah sekarang di mana selebarannya. Jadi arwah yang dipanggil ternyata anak mama, yap, kakak gue atau cece gue yang udah gak ada. Selama ini meninggalnya cece gue gak pernah diceritain karena mau melupakan masa lalu pedih di tahun 98. Lebih ke penyesalan orang tua gue
udah terlalu lalai ngejaga cece gue. 2 tahun setelah kejadian itu, akhirnya papa sama mama bisa lagi komitmen punya anak. Dan hadirlah gue yang ngebuat mereka memulai hidup barunya. Selama 2 tahun itu, cece gue kabarnya hilang. Jadi mama sering anggap cece masih hidup. Padahal mustahil kalau menurut papa. Cece yang waktu peristiwa itu umurnya 4 tahun. Hilang waktu dititipkan tukang soto dekat ruko kami saat ini. Tukang soto ini bukan jualan di gerobaknya, tapi di ruko juga. Cuma rukonya bukan milik mereka. Dari papa menikah, kita udah tinggal di sini. Mungkin tukang soto itu juga terlalu ketakutan waktu itu, yang akhirnya pergi ninggalin dagangannya. Akhirnya sampai sekarang, tukang soto itu pun gak pernah kembali ke sini. Sosok yang sekarang mengikuti mama, bahkan mau nyawa mama itu, bentuknya sedemikian rupa, mirip cece gua. Waktu terakhir kali dilihat sama orang tua gua, anak kecil umur 4 tahun. Jadi ada aliran sesat atau oknum yang nyari tumbal untuk praktik santetnya dengan cara random, yaitu ngirim jin yang dipanggil sendiri sama si calon tumbal. Yap, mama gue jadi tumbal tanpa dia sendiri sadar. Dia sendiri yang memanggil jinnya untuk menyerahkan hidupnya. Dengan dali di selebarannya, tata cara komunikasi langsung dengan seseorang yang tersayang yang telah tiada. Jadi sampai sini, semoga kalian pahami sama yang gue maksud dari cerita ini. Oke, lanjut. Proses pelepasannya susah sekali. Ternyata perjuangan kita sampai ke Malaysia gak membuahkan hasil. Mengusir jin dengan 2 agama sudah kita coba, Buddha dan Katolik. Menurut ahli spiritual ini, mama udah gak punya banyak waktu untuk menemui ajal. Sampai entah gimana caranya, ahli spiritual ini besoknya datang lagi dan nyuruh rutin nebar garam di rumah sambil rajin sembahyang setiap hari. Yang biasanya kita sembahyang seminggu sekali, sekarang setiap mau tidur. Mau gak mau kita lakuin, yang akhirnya mama berangsur membaik. Keadaan mama sekarang lebih sering berbaur sama keluarga dan tetangga. Nafsu makannya balik dan mulai ngerawat luka-luka yang dia buat sendiri. Aku betul-betul gak paham apa yang ngebuat mama sembuh. Yang aku tahu, saran dari ahli spiritual itu cuma nebar garam dan rajin ibadah. Dan ini yang buat aku menyesal. Seharusnya gue buru-buru ceritain ke papa soal cerita-cerita dari kesaksian adik, Bapia, Mang Jafar, dan Mang Icun. Mungkin mama bakal cepat sembuh dan dapat penanganan. Tapi yang buat gue merinding cuma cerita dari Mbak Pia soal lagu keroncong yang didengarnya itu. Gue pernah juga ngelihat sosok anak perempuan lagi sisiran di kamar Mbak Pia. Jadi sebetulnya lagu itu bukan dari mama, tapi dari dalam kamar Mbak Pia, iya kan? Sekarang keadaan keluarga gue jauh sekali lebih membaik, lebih tentram dan ceria. Jadi pesannya di sini, cobalah belajar ikhlas dari kepergian seseorang yang mau kayak apapun kita cintai atau sayangi. Gue minta doa yang terbaik buat cece gue supaya tenang juga. Gue sendiri yang ternyata baru tahu punya kakak aja shock waktu itu. Tapi setelah tahu kenapa diumpetin, ya akhirnya gue paham. Itu aja dari gue. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.